semuanya, selamat datang di Ruang Plano. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi sama saya Sabila Kuratuain di podcast Ruang Pleno bersama narasumber kita ada Bang Rizky Hidayatullah dan Bang Mulyadi selaku narasumber kita pada podcast malam hari ini. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam. Oh, selamat malam, Caca. Hey. Gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Udah lama banget nih kita gak berjumpa maupun offline ataupun Zoom seperti ini ya Bang. Semoga kita semua selalu sehat dan juga buat teman-teman yang lainnya juga. Nah, Amin. Amin. Sesuai sama jadwal kita malam hari ini yaitu pembahasan kita tentang podcast malam itu tentang pengenalan studio. Mungkin udah disampaikan juga sama panitia ya Bang. Semoga beberapa pertanyaan nanti yang disampaikan sama saya bisa sampai ke teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Gimana ya, Abang ini udah melewati beberapa kali studio ya, jadi pasti udah banyak banget pengalamannya dari studio proses sampai studio akhir atau studio wilayah ya Bang, atau studio apa Bang kalau terakhir? Yap, studio wilayah. Studio wilayah. Ngomong-ngomong studio nih Bang, gimana sih menurut Abang sudut pandang Abang mengenai studio wilayah ini? Mungkin dimulai dari Bang Mul dulu, silakan. Oke, studio wilayah ya. Mungkin kalau misalkan bisa didefinisikan secara sederhana, studio itu kan bisa dibilang praktikumnya program studi PWK ya, Perencanaan Wilayah dan Kota. Studio Perencanaan Wilayah itu merupakan mata kuliah yang mana kita belajar untuk merencanakan tata wilayah administratif kabupaten ataupun kota. Nah, di situ kita belajar untuk merencanakan gitu kan, mulai dari isu masalah dan isu potensinya gitu. Mau dibawa kemana dengan yang dimiliki wilayah tersebut untuk kita rencanakan dan kita kembangkan lagi ke depannya. Itu secara sederhananya sih gitu ya. Oke Bang, kalau dari sudut pandang Bang Rizky gimana nih Bang? Oke, perspektif saya tentang studio wilayah. Sebenarnya kalau kita bandingkan, kita compare nih antara studio proses, studio kota sampai studio wilayah. Menurut saya studio wilayah ini salah satu studio yang dapat dibilang mudah karena dia udah ada pedoman. Dia udah ada pedoman. Yang pertama udah ada pedoman, terus yang kedua penelitiannya atau cakupan penelitian itu luas. Jadi kita nggak terlalu detail untuk penelitiannya. Tapi ini juga bakal jadi tricky karena kalau kita nggak memahami atau tidak membaca pedomannya, itu kita akan terlalu berlebihan. Jadi harus mengikuti pedoman untuk jadi rem lah gitu supaya kita bisa sesuai dengan arah penelitiannya, nggak melebar-lebar gitu. Oh siap Bang, berarti mungkin studio wilayah nih tadi kayak udah ada patokannya ya Bang ibaratnya. Betul. Betul sekali. Sudah Kalau tertera misalkan dalam peraturan. Iya, sudah ada di peraturan-peraturan ya Bang. Kalau di studio ini ada nggak sih Bang prinsip yang harus dimiliki atau yang ditanamin oleh mahasiswa PWK nih untuk bekal dalam pelaksanaan studionya tersebut Bang? Prinsip ya. Yang paling utama mungkin ya kalau misalkan prinsip bagi seorang mahasiswa PWK, bagaimana kita bisa berpikir secara pertama komprehensif, menyeluruh, karena
apa yang kita teliti itu nggak hanya sekedar satu objek, dua objek gitu kan, tapi banyak gitu kan, banyak objek yang ada di dalamnya, bahkan multisektoral gitu kan. Terus juga di luar dari komprehensif, kita harus bisa berpikir secara konseptual. Konseptual dalam artian kita bisa berpikir gitu kan, bagaimana mengkonsepkan sesuatu hal gitu kan. Mulai dari pertama kita mengkaji nih gitu kan, dari kajian terdahulu yang ada di dalam wilayah tersebut itu seperti apa, kita harus jeli gitu kan. Dan ini paralel itu kan, dari arahan nasional, provinsi, kabupaten, bahkan sampai di bawahnya. Itu kalau prinsipnya sih gitu, kalau dari saya. Iya, Pak. Kalau saya sih Iya. secara garis besar itu sudah disampaikan dengan Mulyadi. Tapi kalau salah satu yang saya tanamkan, mungkin nggak hanya di studi wilayah, tapi seluruh studionya, yaitu Betul. bagaimana kita berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kita sebagai perencana memiliki sudut pandang sendiri, tapi di sisi lain kita sebagai perencana juga harus beradaptasi menjadi seorang masyarakat yang menjadi objek penelitian kita, jadi objek perencanaan. Apa dampak ke depan? Lalu apa sih potensi yang dan masalah yang akan terjadi ke depannya? Begitu juga kita harus berpikir sebagai seorang regulator atau pemangku kebijakan seperti pemerintah. Bagaimana nanti kaitannya dengan kewilayahan, lalu nanti dengan kerjasama antar daerah. Nah, di situ peran sebagai perencana, mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, kita harus bisa berpikir konseptual tadi yang sudah dibicarakan oleh Mulyadi, lalu berpikir secara komprehensif dan juga adaptif terhadap berbagai pihak gitu. Jadi lebih bisa menempatkan diri ya Bang untuk kayak tadi kalau misalkan dia sebagai masyarakat apa yang dampak yang dirasakan gitu, seperti itu kali ya Bang. Jadi Betul bisa sekali. menempatkan. Nah, kalau untuk ininya sendiri Bang kayak hal yang perlu dipenuhi atau dipersiapkan nih untuk pelaksanaannya di lapangan nanti pas studio itu ada nggak sih Bang hal-hal yang perlu disiapkan atau dipenuhi? Entah dia dari dokumen atau hal-hal lainnya gitu Bang, berdasarkan pengalamannya Abang sendiri nih, Abang sendiri. Pasti ada dong. Itu kalau kami, saya dan teman-teman termasuk juga Mulyadi, untuk pelaksanaan survei sendiri atau pelaksanaan keseluruhan kegiatan itu, kita bagi jadi 3 tahap. Yang pertama persiapan, lalu yang kedua pengolahan, pelaksanaan, lalu yang ketiga pengolahan. Jadi persiapan kita buat prosesnya dulu, segala regulasi-regulasi yang dibutuhkan, seperti izin kampus, lalu izin untuk penelitian dari daerah asal kita ke daerah tujuan, lalu kalau memang skala penelitiannya lebih kecil, kita harus siapkan juga regulasi ataupun surat izin yang lebih detail lagi ke wilayah tersebut. Kalau nanti di pelaksanaannya, nanti kita lampirkan surat perizinannya, segala macam, lalu form survei yang kita sudah persiapkan sebelumnya, form observasi, form wawancara, semuanya. Termasuk juga jadwal-jadwal dan pembagian job desk antar pihak. Di antar teman-teman itu punya job desk masing-masing, jadwalnya disesuaikan gitu. Jadi waktu pelaksanaannya kita tetap optimal. Jadi nggak ada yang nggak tahu nih harus kemana, nggak tahu harus kemana gitu. Jadi itu harus dipikirin matang-matang di saat persiapan. Nah, setelah kita melakukan survei, observasi dan lain-lain, nanti kita akan masuk ke tahap pengolahan data. Data-data yang sudah kita dapatkan disesuaikan dengan proses analisis yang sudah ditetapkan di pedomannya, Permenaker
nomor 1 2018 kalau kita kemarin pakainya. Nah, setelah pengolahan data selesai, kita masuk ke tahap perencanaan tadi. Karena output dari penelitian ini adalah buku fakta analisis dan juga buku rencananya. Gitu sih. Mungkin ada tambahan dari Mulyadi yang saya lewatkan. Kalau misalkan dari yang ini ya, lebih kepada ini sih. Kalau pertama itu benar-benar kita harus mempelajari betul-betul produk tata ruang di tahun sebelum-sebelumnya ataupun yang masih berlaku. Nah, itu biasanya kan kalau misalkan kita bilang itu case study ya. Nah, kalau misalkan di situ itu biasanya kita banyak selip di sana. Kenapa banyak selip di sana? Kadang kepakaan kita terhadap rencana tata ruang ataupun produk tata ruang di wilayah tersebut kadang belum matang gitu kan. Dengan waktu yang begitu mepet itu menjadi apa ya, batu sandungan awal biasanya. Nah, makanya harus benar-benar nih gitu kan, harus benar-benar memahami produk tata ruang awalnya dulu nih, case study-nya harus matang biar nanti pelaksanaannya biar lebih enak aja kayak gitu. Terus Betul. pengumpulan data sih sebenarnya. Pengumpulan data ini kadang suka disepelekan gitu kan, karena kita berpikirnya pengumpulan data ini banyak berpikir itu dilakukan ketika pelaksanaan. Padahal sebenarnya pengumpulan data itu dilakukan bahkan sebelum kegiatan itu dilaksanakan gitu kan, penelitiannya dilaksanakan. Karena banyak juga kalau data-data yang memang bisa diambil dari internet ataupun dari bahan-bahan yang lainnya ataupun bahkan dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh program studi lainnya di sana. Seperti itu. Oh, siap Bang. Berarti kalau untuk hal-hal yang perlu dipenuhi itu kayak tadi perizinan, terus data-data terkait, terus juga kita harus memahami produk ya, kata Bang ya, produk rencana tata ruang yang tahun sebelumnya maupun dari kampus-kampus lainnya, Bang. Ya, kurang lebih seperti itu sih, Ca. Oh iya, tadi kelewat. Kalau angkatan Abang tuh berarti studio wilayahnya di daerah mana ya, Bang? Ini yang Kalian nih, punya rumah deh, yang tuan rumah dijawab. ya kebetulan untuk penelitian studi wilayah kita pelaksanaannya di Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan. Rumah saya sendiri. Oh, jauh ya, Bang. Iya, karena Ya, kan kemarin masih ada isu tentang COVID ya. Jadi melihat dari tren COVID sendiri di saat itu di Lampung, khusus Lampung Selatan itu sudah termasuk rendah. Jadi kita putuskan di sini. Gitu. Oke, Bang. Nah, untuk tadi kan kita udah tahu nih apa hal-hal yang perlu disiapin. Untuk kendalanya sendiri sih apa sih Bang yang sering ditemui? Mungkin dari yang tadi tentang data atau mungkin dari internal sendiri Bang? Sok, silakan Bang. Siapa kendala mau? ya. Mulai dari dulu. Kendala sebenarnya sama aja sih dari studi-studi sebelumnya. Kalau misalkan di wilayah ini mungkin yang agak sedikit berbedanya karena kita mengambil wilayah administratif kabupaten dan kota. Jadi kendalanya itu ketelitian data yang kita peroleh itu benar-benar perlu diperhatikan sih, karena kita nggak mungkin melakukan penelitian satu kabupaten full dengan waktu yang menurut kita singkat banget gitu kan. Mungkin hanya 2 mingguan kita di sana, dan data itu kita perlu benar-benar memfilter gitu kan. Memfilter dalam artian ini kira-kira bisa diambil atau tidak, ini kira-kira mudah atau sulit didapatkan. Dan betul saja kemarin juga masalah kami di sana itu di data. Jadi kesalahan di awal itu karena kita tidak mewanti-wanti gitu kan ketersediaan datanya, dan mungkin juga
kita tidak memiliki backup plan banyak gitu kan untuk data-data yang memang tidak ada ataupun sulit didapatkan. Itu sih sebenarnya. Dan yang kedua sih sebenarnya lebih kepada manajemen studio aja. Manajemen studio itu mulai dari manajemen orang, waktunya juga, dan juga bagaimana kita pengolahannya. Tuh. Kalau secara keseluruhan sih untuk seluruh studio kayaknya template ya kendalanya terkait dengan Template banget sih. iya SDM, kedataan dan SDM, segalanya. dan Iya. waktu juga sama pusing analisis. Pusing analisis. Pusing backup yang well. Ya, itu kadang yang jadi benar-benar mungkin ya ada sedikit kekurangan di kita karena kita benar-benar multisektoral, jadi kita perlu memahami juga analisis mungkin di luar dari ke-PWK-an gitu kan, sedikit lah gitu kita harus memahami mulai dari analisis ekonominya ataupun di kewilayahannya, infrastruktur, agak sedikit menyerempet ke sana gitu kan. Dan kita perlu mengkaji sendiri sih kadang analisis tersebut gitu. Karena kebanyakan juga kualitatif gitu. Jadi interpretasinya juga lumayan. Mungkin yang nggak biasa dengan kualitatif gitu kan. Kalau kuanti mungkin dia ada standar-standarnya. Kalau kuali mungkin interpretasi kita dan intuisi kita akan suatu kejadian itu diasah di situ. Betul. Apalagi kalau yang nggak ada datanya ya mulia dan nggak ada substitusi datanya. Jadi kan ada data yang benar-benar dibutuhkan dan ada juga substitusi data yang memang jadi backupan kita untuk analisis kalau memang data awalnya tidak ada. Itu. Jadi kalau memang kedua ini udah nggak ada, nah itulah kemampuan mengamat kita diuji. Intuisi kita diuji. Yeah. Bisa bahkan mungkin kita, Bang, untuk spesifiknya bisa nggak sih Bang disebutin apa gitu yang menjadi sangat-sangat tadi kayak datanya nggak ada gitu Bang, ada nggak sih Bang salah satunya? Datanya nggak ada ya? Ada. Mungkin apa Ki? Duluan Ki. Ya, kebetulan saya kan kemarin megang analisis ekonomi kewilayahan, itu yang nggak ada ini. Jadi data PDRB-nya itu agak bingung. Jadi data PDRB di kabupaten dengan data PDRB di Provinsi Lampung kan kita bakal lihat kesesuaiannya juga ya. Jadi kita melihat secara kewilayahan Kabupaten Lampung Selatan dan secara kewilayahan Provinsi Lampungnya. Jadi peran Lampung Selatan dengan kabupaten kota di sekitarnya. Nah, itu ada perbedaan PDRB. Nah, di situ yang kita sulit untuk mensinkronkan mana yang harus kita pakai. Nah, di situ kemampuan interpretasi ataupun intuisi kita digunakan. Jadi kita sesuaikan juga dengan perhitungan-perhitungan, terus mana sih yang kira-kira cocok gitu, karena bedanya lumayan jauh. Itu kalau untuk di ekonomi kekurangan data nggak ada, tapi kesesuaian data yang mungkin kurang gitu. Terus juga gini ya, kemarin itu ada kekurangan juga sih sebenarnya. Jadi data investasi itu kemarin tuh agak sulit mungkin ya didapatkan karena sulitnya ini kalian nanti rasain sendiri aja. Sulitnya tuh nyari datanya yang sulit, atau nanti datanya nggak ada, atau mungkin nanti disposisi pengambilan data ya nanti bisa dirasain deh. Itu mah ya. Memang kemarin juga kendala kita di aspek kelembagaan juga ya Mulia. Iya, itu lumayan juga sih. Kalau terus juga ada beberapa data, contohnya itu mungkin digitalisasi ya, karena beberapa daerah mungkin belum support sistem terhadap penggunaan GIS ataupun SIG ya. Jadi itu juga kemarin sempat menjadi kendala.
Jadi kebutuhan kita terhadap data SHP itu kemarin agak sedikit lama ya, karena ada beberapa instansi yang memang dia itu semacam peralihan gitu, kayak di sini gitu di Kabupaten Bekasi, dari yang siapa megang data ini dialihkan ke sini, dan itu memang peralihan gitu kan, ada kayak gitunya juga. Jadi masing-masing daerah itu memiliki kesulitannya masing-masing, tergantung dari perkembangan di wilayah masing-masing. Kemarin kita juga sempat minta langsung ke yang bersangkutan, terus juga memang apa ya, beda-beda sih mungkin ya. Gimana jelasin ya? Ya, jadi kemarin untuk data SHP ya, khususnya SKL yang mulai untuk mempermudah. Jadi kalau yang belum tahu, bikin SKL itu kan sulit ya mulai. Bukan sulitnya Ki, tapi datanya yang susah. Iya, enggak, maksudnya bikin peta SKL itu kan perlu overlay beberapa peta juga. Jadi untuk mempermudah, biasanya pemerintah daerah tuh punya analisis SKL-nya sendiri. Nah, di situ kita salah satunya peta SKL itu nggak ada SHP-nya, dan memang kekurangannya karena Kabupaten Lampung Selatan sendiri menggunakan konsultan untuk pembuatan peta. Jadi kita minta ke Pemda itu agak sulit karena datanya ada di konsultan gitu. Oh, siap Bang. Berarti kayak tadi kekurangan pengetahuan tentang JIS atau apa tadi SIG gitu ya Bang. Itu kurang. Terus kalau hal-hal kayak gitu kan terjadi di mungkin nggak di semua daerah ya Bang. Kira-kira ada nggak sih Bang tips sama triknya gitu biar perihal apa namanya tentang pelaksanaan yang tadi kayak apa yang perlu disiapkan, terus juga kendala-kendalanya itu ada nggak sih Bang tips dan triknya dari abang-abang ini untuk teman-teman yang bentar lagi mau studio wilayah yang pastinya sangat menegangkan bagi kami. Silakan Bang. Ada calon anak menegangkan sih. Gimana Mal? Nih trik yang paling mudah tentunya di suatu kabupaten, kota, ataupun wilayah lainnya kan pernah diteliti nih sama mahasiswa lain. Dan kalian coba perbanyak data dari sana, cari referensi dari sana. Jadi mereka juga kan di sana melakukan penelitian, analisis, itu juga bisa menjadi bahan referensi gitu. Untuk memperkaya bahan kajian kalian, juga nanti interpretasi kalian seperti apa. Kadang terus juga apa ya, mentok-mentok sih akhir-akhirnya ya kita harus langsung ke tempatnya sih, on the spot gitu, harus melihat. Jadi kita memperkirakan aja. Menurut saya sih gini ya, tidak ada yang benar-benar sulit dalam mencari data, karena internet saja menurut saya itu sudah memiliki wadah yang cukup gitu kan untuk kita mendapatkan data. Gimana caranya kita teliti aja untuk mencari data kayak gitu. Ataupun misalkan ya di sisi lain kalau punya kenalan boleh bisa minta ke kampus lain ataupun ke mahasiswa lain gitu yang ada di wilayah tersebut juga bisa kayak gitu. Ya, kalau pengen gampang sih, memang yang harus dijadikan pertimbangan besar itu adalah terkait dengan kemudahan data. Nah, kemudahan data itu juga bisa dilihat dari daerahnya itu sendiri. Misalnya daerah yang bisa kita lihat lah, daerah-daerah perkotaan seperti Jabodetabek, itu saya rasa data-datanya cukup lengkap. Nah, jadi dan banyak juga yang meneliti di daerah situ. Jadi kemungkinan untuk datanya lebih gampang. Terus kita lihat juga mayoritas angkatan kalian atau sumber daya manusia kalian itu berasal dari mana. Nah itu juga selain data tertulis, kita juga pasti punya data yang berasal dari experience, dari pengalaman kita sendiri. Baik dari pengamatan seumur hidup teman-teman kita yang ada di lokasi tersebut gitu misalnya.
itu bisa dijadikan referensi untuk penelitian gitu. Cuman kalau memang kalian ingin menantang atau men-challenge diri kalian untuk membuat penelitian yang memang benar-benar dibutuhkan, ya mungkin kalian bisa cari daerah yang pertama sulit data ya. Jadi kalian mencoba mencari datanya sendiri. Jadi hasil penelitian kalian benar-benar dibutuhkan untuk daerah tersebut gitu. Tergantung dari perspektif kalian sendiri, tujuannya mau apa gitu. Mau cepat selesaikah atau memang mau bermanfaatkah? Tuh. Kayaknya kalau misalkan untuk pemilihan wilayah ya Bang, pasti carinya yang gampang. Gampang Iya. dapat ya. Iya. Nggak mau Kebanyakan- tiba-tiba. Gini sih, Cak. Ya. Sebenarnya gini ya. Baik itu wilayah itu sudah jadi perkotaan ataupun itu masih pedesaan gitu kan, pedalaman, itu sama-sama memiliki tantangannya masing-masing. Kalau Betul. misalkan contoh yang udah memiliki wilayah itu udah cukup maju gitu kan, perkotaan, itu lebih nanti agak sulitnya mungkin ya menurut saya, itu pengembangan kita untuk wilayah tersebut yang sudah sedemikian rupa canggihnya, sedemikian rupa udah majunya, bagaimana kita untuk one step ahead gitu kan, lebih jauh lagi gitu kan, perencanakannya seperti apa. Ya, Dan itu juga menurut saya bukan suatu hal yang mudah gitu. gampang. Ya. Bukan suatu hal yang gampang gitu, karena ini nanti akan menjadi komparasi gitu kan, compare dengan produk tata ruang sebelumnya. Kalau misalkan di daerah yang memang masih sulit data, mungkin secara pengembangan kita sudah banyak referensi, benchmarking lah segala macam gitu kan. Tapi mungkin ada kendalanya mulai dari pendataan sebenarnya kayak gitu. Semuanya memiliki tantangannya masing-masing sebenarnya. Jadi ada porsi-porsinya gitu kan. Nggak tiba-tiba wilayah yang perkotaan kita rencanakan seperti yang A misalnya gitu kan. Bahkan kalau misalkan kayak gitu kan tidak sesuai, misalkan contoh, atau bahkan kita merencanakan daerah yang memang masih pedesaan atau pedalaman langsung tiba-tiba langsung maju gitu kan. Jadi Ya. step by stepnya ada gitu. Jadi nggak tiba-tiba langsung wow, tidak. Ya. Itu tergantung proporsional. pertimbangan kalian aja. Kalian pertimbangkan aja dan bikin scoring sih lebih mudahnya. Jadi kalian itu lebih mementingkan apa dan kalian akan menerima kesulitan apa gitu yang bakal kalian mau terima. Jadi Tapi biasanya gini, kalau misalkan buat penentuan wilayah itu biasanya tetap kita memiliki acuannya itu rencana tata ruang nasional, provinsi, wilayah, kabupaten. Jadi pertama itu melihat dari urgensi. Perencanaan itu dilihat dari urgensinya yang paling tinggi gitu kan. Kayak gitu. Kayak contohnya kemarin deh gitu kan, pemindahan IKN gitu kan, IKN ke Kalimantan. Tentunya kan nanti di Kalimantan di sana pasti akan dipercepat tuh produk tata ruangnya, perencanaan tata ruangnya yang memang sebelumnya di sana masih banyak sekali gitu kan, hutan-hutan ataupun ruang terbuka hijau gitu kan, tiba-tiba ada proyek IKN. Tentunya ini kan memerlukan gitu kan rencana dalam artian gitu kita akselerasi perencanaan gitu kan. Bagaimana dalam kurun waktu beberapa 10 tahun atau 20 tahun ke depan ini sudah menjadi kota yang bisa menampung gitu kan, menampung dari bagian administratif, ekonomi, bahkan mungkin lain-lainnya di Indonesia bahkan. Contohnya gitu. Oh iya Bang, berarti nggak mesti, maksudnya nggak berpatokan sama datanya aja ya Bang. Jadi semua wilayah itu punya itunya masing-masing. Tadi kayak Abang sampaikan juga. Nah, kalau dari pengalaman Abang yang kemarin studio wilayah itu, kayak topiknya itu, kemarin topiknya apa Bang? Tentang apa tuh? Masih ingat nggak nih kira-kira Bang? Aduh, ini Topiknya. Rizky 1 tahun yang ketuanya. lalu. Udah ketimbun sama penelitian-penelitian ke Yang depan. lain ya. Kemarin itu tentang perencanaan di sektor pertanian.
Jadi ada pertanian, ya industri, pertanian, pariwisata. dan juga pariwisata. Tujuannya Itu memang isu untuk yang diangkat. dan memang lebih ke ini juga, lebih ke peningkatan potensi investasi di Kabupaten Lampung Selatan lewat 3 sektor tersebut. Itu. Nah, iya betul. Isunya tuh nggak mesti harus 1, boleh 2, boleh 3, ataupun misalkan sesuai dengan yang kita mau teliti aja. Ya, itu Gitu. tadi kita harus lihat juga dari kebijakan di atasnya, apa yang urgensi dan pokoknya dilihatlah nanti potensi isu dan masalahnya. Gitu. Ya Bang, tadi kayaknya itu menyerempet ke PDRB juga ya Bang, berarti sektor utama dari Lampung Selatan mungkin yang tadi sebutin ya, kayak pertanian, ada apa pariwisata, sama satu lagi apa tadi? Industri, betul. Industri. Nah itu itu kan banyak ya Bang sektornya. Apa enggak mempusing? Kalau pusing pasti ya. Tapi ada nggak sih kayak pas proses pengerjaannya ini kayak apa namanya punya pengalaman sendiri nih nggak terlupakan karena proses studio wilayah ini. Ada nggak sih Bang? Pasti ada dong kalau pengalamannya mah. Kan kita Apa fokus tuh Bang? tadi ke 3 sektor tadi. Otomatis kita Iya. bakal meneliti lebih dalam ke 3 sektor tadi. Pertanian, kita datang ke lokasi desa atau daerah yang memang benar-benar punya potensi unggul di bidang pertaniannya. Itu. Jadi kita nggak harus seluruh daerah di Kabupaten Lampung Selatan yang punya potensi di pertanian kita datengin, tapi kita pilih subjeknya yang harus diteliti, objek yang harus diteliti. Jadi nggak harus semua. Jadi di situ kita bisa jalan-jalan lihat pertanian yang tadinya kita di Bekasi selalu ngelihat kawasan perkotaan, kita menyegarkan mata melihat pertanian-pertanian keindahan alam. Lalu yang Oh kedua itu kita salah ke satunya ya Bang. iya, Pengalaman salah satunya ya jalan-jalan lah ya. pariwisata juga kita jalan-jalan ke pantai, ke pulau, dan industri juga kita lihat itu. Kalau Mungkin kalau pengalaman selain itu Bang apa tuh? Bang Mul mungkin mulai bisa pengalaman pengalaman lain. selain Pengalaman, jalan-jalannya lah, jalan-jalan oh pusingnya. jalan-jalan ya. Eh pengalaman Culture nih shock nggak mau? apa ya? Culture Apa? shock nggak mau? Culture Culture shock. shock sih sebenarnya. Culture shock banget sih. Kalau misalkan ke sono, di sono mungkin salah satu isu studio wilayah itu kan dia infrastruktur kewilayahannya juga ya. Itu kan Iya. mulai dari infrastruktur kewilayahan, ekonomi wilayah, dan juga pokoknya tuh kayak industri dan permukiman lah yang skala-skala besar. Kalau culture shock-nya tuh kemarin ini agak sedikit lucu sih. Kita sampai di sana itu kan jam 3. Kita turun di jalan ya, itu jalan Trans Sumatera, itu gelap banget juga terus apa ya? Mungkin kalau orang sana mungkin udah biasa gitu kan. Yep. Tapi sumpah itu ngeri banget sih. Terus juga gelapnya sih yang bikin ngeri itu gelapnya. Takutnya kan ada uka-uka kan nggak tahu ya. itu sih yang kemarin ininya. Oke Bang. Itu gini ya, terus juga ini ada sedikit melenceng mungkin harus hati-hati dalam pemilihan lokasi tinggal gitu ya ataupun tempat penelitian. Kemarin kebetulan kita kanan kirinya pohon pisang, Kebon lah, kebon. depannya jalan kosong juga, ya ada beberapa hal yang di luar nalar lah gitu yang kita rasakan. Jadi akhirnya ya itu bisa kalian tebak sendiri apa yang terjadi. Sama juga Kayaknya mungkin Sumpah sih itu. ini kepikiran deh Bang itu. Udah ada di Iya pikiran. itu sampai nggak bisa tidur kita. Banyak banget berarti ya Bang pengalamannya selain iya. keluar kota ya. Keluar kota kan itu. Terus jalan-jalan, terus tadi juga kultur shock juga tuh.
hal-hal kayak gitu yang jadi kenangan ya Bang, walaupun pas prosesnya juga, wah pasti udah sakit-sakit sendiri, pusing-pusing sendiri, walaupun di sana rame-rame banyak orang ya Bang. Mungkin satu pesan-kesan nih dari Abang-abang sendiri untuk menutup podcast kita pada malam ini, apa nih Bang kira-kira? Pesan-kesan atau, hal yang satu hal pesan nih untuk teman-teman yang nantinya bakal, ngejalanin studio wilayah nih Bang, silakan Bang. Pesan ya, kalau kesan mungkin nanti bisa dirasakan sendiri, karena setiap kesan itu bakal beda-beda. Jadi kalau untuk pesan, banyak-banyak baca buku lagi, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan, pedoman-pedoman, terkait dengan proses penelitiannya, dan juga kalian harus guyup rukun sama angkatan kalian, karena ya kalian akan melakukan penelitian bersama mereka juga. Jadi jalin hubungan yang baik sama teman-teman, pelajari sifat-sifatnya, dan jangan lakukan hal-hal yang tidak disukain, dan jangan berperilaku yang tidak baik di tempat orang kalau melakukan penelitian gitu sih. Ditambahkan oleh Mulyadi. Pesan saya ya buat teman-teman yang memang mau menjalani nih studio wilayah, sederhana saja, mungkin lebih kepada bertanggung jawablah sama diri kalian, bertanggung jawablah terhadap teman-teman, tim, dan juga apa yang kalian mulai gitu ya. Jadi dengan kita bisa mengerjakan, melaksanakan, bertanggung jawab pada tupoksi-tupoksi kita, itu sudah menjadi suatu hal yang baik dalam keberlangsungan studio ya. Mungkin di semua studio ataupun di segala hal. Kalau misalkan dari saya seperti itu. Kalau kesannya mungkin masing-masing orang memiliki kesannya masing-masing. Kalau misalkan dari saya sih studio wilayah itu jangan terlalu dibikin pusing, jangan terlalu santai juga, tetap kita memiliki porsi-porsinya, harus proporsi lah gitu ya. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu over. Intinya tetap jaga kekompakan semuanya lah. Begitu teman-teman. Kalau Bang Rizky apa Bang? Ya kalau pesan saya, kalau kesan tadi kan mungkin dari setiap kondisi, setiap orang juga bakal beda-beda. Jadi kalau untuk kesan, biar kita rasakan masing-masing deh nanti, biar jadi surprise masing-masing. Kalau untuk pesan, pertama, kalian harus banyak-banyak baca, terutama terkait dengan penelitian sebelumnya, sebagai referensi, dan juga peraturan-peraturan dan kebijakan terkait. Contohnya pedoman penyusunan RT/RW, kalau untuk di studio wilayah, dan pedoman penyusunan RDTR kalau di studio perencanaan perkotaan. Itu. Jadi selain kalian harus mempererat hubungan dengan teman-teman yang sudah disampaikan oleh Mulyadi, kalian juga harus menambah wawasan kalian sebagai individu yang baik. Karena meskipun kegiatan ini kelompok, tapi kita harus tunjukkan kontribusi kita masing-masing terhadap hasil dari penelitian tersebut. Jadi kita jalan sama-sama dan menghasilkan produk yang terbaik bersama-sama. Gitu. Oke Bang, makasih banyak.